Tahu pula kawan koyak bila aku buat konten balas 10 hal yang buat Malaysia jadi tempat pertama di dunia. Malaysia diiktiraf sebagai negara yang paling dicintai dalam Asia bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, di Indonesia tuh sekarang lagi kacau balau guys. Lagi kacau balau. Kemarin itu lagi ada demo besar-besaran, demonstrasi besar-besaran, atau tunjuk perasaan besar-besaran gitu. Kenapa? Karena Indonesia tuh sekarang lagi darurat banget. Kalian pasti udah nonton di beberapa video di TikTok maupun di sosial media lainnya, itu lagi viral banget di Indonesia tuh, yang berlogokan Garuda atau Pancasila, yang backgroundnya itu biru dan tulisannya itu darurat gitu ya. Itu udah viral banget di Indonesia, dan kemarin itu ada demo besar-besaran di Indonesia guys. Itu kenapa? Karena ada beberapa yang bertentangan, yang rakyat itu tidak setuju. Dan beberapa hari yang lalu itu MK atau Mahkamah Konstitusi mengesahkan satu undang-undang yang menurut rakyat Indonesia itu mengembalikan apa yang menjadi hak dari rakyatnya, menjadi hak rakyat sepenuhnya gitu. Namun ada beberapa anggota DPR, bukan beberapa ya, tapi hampir mayoritas anggota DPR itu mau mengubah undang-undang itu. Padahal anggota DPR ini dipilih rakyat. Anggota DPR ini di parlemen mewakili rakyat. Tapi nggak tahu gue maksudnya itu apa. Ini wakil rakyat atau bukan? Kenapa harus melakukan seperti ini? Padahal jelas yang diputuskan MK adalah berpihak kepada rakyat kecil malahan. Oke teman-teman, tapi aku nggak bahas itu. Gua hanya ingin mengatakan bahwa selamat berjuang teman-teman. Mohon maaf kami tidak bisa hadir di sana untuk berjuang bersama kalian. Tapi kami yakinlah, doa kami selalu bersama kalian. Terus berjuang kawan-kawan, terus berjuang saudaraku untuk kebaikan Indonesia. Oke teman-teman, sekarang kita langsung ke video yang akan kita reaction hari ini. Ini dia videonya guys. tahu pula kawan koyak bila aku buat konten balas menepis segala tuduhan tak berasas daripada korang. Menuduh Malaysia ni negara tak maju kalau tak ada warga asing. Rakyat Malaysia ni pemalas kalau tak ada warga asing, tak membangun, ekonomi pun mundur. Bila aku tepis dengan data dan fakta, tahu pula kawan koyak. Lain kali, kalau tak nak dihina, jangan menghina. Betul. Kalau tak nak dikata, jangan mengata. Yeah. Bila orang kecam kau balik, kau koyak, rabak. Ambil. Betul. Kata orang Malaysia, kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi bibir. Setuju. Apa lagi kau nak kecam pasal Malaysia ni? Kecam lah saja je nak balas. Tapi segala tomahan yang tak berasas. Maju ke tak maju ke, ekonomi Malaysia ni tetap nombor 2 di belakang Singapura di Asia Tenggara ni. Apa nak heran, nak pelik? Warga asing berpusu-pusu juga datang ke Malaysia ni nak cari kerja sebab peluang kerja banyak. Macam semua tak dapat nak masuk jalan yang betul, masuk ikut jalan yang haram. Lepas tu bila orang komplain masuk ikut jalan haram, ada pula disalahkannya rakyat Malaysia yang menyeluduk parti, sedangkan yang menyeluduk parti tu warga dia sendiri. Itulah sikapnya, tak boleh terima kenyataan. Pak Cik ni lucu, lawak betul. Gue banyak
nonton video-video dari Pak C ini, memang Pak C ini selalu memberikan perlawanan lah kepada orang-orang yang selalu merendahkan Malaysia, yang selalu memberikan satu kebohongan tentang Malaysia itu. Memang tak sesuai fakta itu memang benar. Banyak dari konten kreator kita itu yang sengaja mencari keburukan yang tak sesuai faktanya. Sebenarnya tak seperti itu, tapi dibuat-buat cerita-cerita yang seperti itu gitu guys. Jadi itulah. Padahal Malaysia itu jauh meninggalkan kita sebenarnya, meninggalkan Indonesia ini khususnya. Iya, itulah kenapa gue selalu ngomong di konten-kontenku. Pasti kalian, buat kalian yang selalu nonton videoku pasti udah paham, udah sering dengar ungkapan kata-kataku, dimana selalu gue ngomong contoh Malaysia. Ngapain sih kita itu kayak mau malu gitu mau contoh Malaysia, padahal kita kalau mau mencontoh Malaysia, gue yakin Indonesia akan setidaknya sama dengan Malaysia. Padahal ya guys, Malaysia itu jauh banget meninggalkan kita. Gue ada beberapa videonya nih. Seperti apa videonya? Ini dia guys. 10 hal yang Ini buat diantaranya. Malaysia jadi tempat pertama di dunia. Balai bomba kat Malaysia ni balai bomba yang tertinggi kat dunia. Pejabat bomba Wow. tak? Aku rasa lah Cik. Jadi kalau orang-orang Malaysia, coba korang komen dekat bawah. Lokasi tumbuhan paya bakau terbanyak di dunia. Terowongan lebuh raya dwifungsi pertama di dunia. Lebuh raya tu kalau misalnya kat Indonesia jalan tol. Dokumentasi hewan pertama di dunia direkam di Sabah, Malaysia. Tabung haji Wah. lancar kat debit Mastercard tu bukan perbankan pertama di dunia. Negara pertama di dunia yang menggunakan paspor biometrik. Brand makan Wow. Mary Brown sebagai fast food halal terbesar di dunia. Sabah Malaysia tu menjadi tempat perlindungan orang hutan pertama di dunia. KLIA jadi bandara pertama di dunia yang mempunyai hutan. Bukit Bendera di Pulau Pinang itu tercatat sebagai terowongan paling curam di dunia. Pulau Batam Pulau Batam Indonesia. pada Singapura Malaysia. Oh, Selat Singapura beda. Selat tersibuk di dunia sejak zaman Hang Tuah. Kalian bisa dengar? Apa yang kalian dengar dari video yang tadi? Apa yang kalian bisa ambil dari video yang tadi? Ketika kita itu mencari keburukan, mencari kesalahan, apalagi sampai memfitnah, ada membuat cerita bohong, dan semuanya itu tidak terbukti. Ya seperti ini. Ini adalah influencer dari Indonesia yang membuat kajian tentang Malaysia. Ya sebenarnya inilah Malaysia. Kalian agar paham gitu. Herannya ketika ada orang-orang yang sengaja membuat cerita bohong tentang Malaysia, cerita yang tidak benar tentang Malaysia, itu banyak yang nonton guys. Banyak yang nonton. Gue tuh heran, kenapa ya gitu ya, kenapa gitu, kenapa banyak orang yang percaya gitu. Tetapi ketika ada orang yang sengaja membuat cerita faktanya atau memperlihatkan faktanya, itu kayak kurang minatnya untuk menonton gitu. Orang-orang di sana itu, gue heran itu. Buat kalian yang bisa jawab, silahkan dijawab di komentar guys. Padahal Malaysia itu, dan sekarang Malaysia itu baru-baru ini tuh guys, itu dapat penghargaan. Tahniah nih, tahniah untuk Malaysia. Jadi Malaysia ini menjadi negara yang paling disayangi di Asia. Bener nggak sih? Ini dia videonya guys. Laporan Ini dia, guys. kajian Insider Monkey menyatakan Malaysia diiktiraf sebagai negara yang paling dicintai dalam Asia Wow, bersama itu 19 benar kan? negara yang lain di bawahnya. Laporan itu turut menyatakan Malaysia adalah negara paling disayangi di Asia kerana ia berada pada kedudukan tinggi pada semua metrik yang dipertimbangkan dalam penyelidikan Insider Monkey. Tambahnya, Malaysia juga mencatat tempat ke-6 antara negara paling demokratik di benua itu, selain mendapat tempat ke-5 sebagai negara paling banyak dikunjungi di Asia dengan mengalu-alukan lebih 10 juta pelancong pada tahun 2022, kata Insider Monkey. Malaysia menerima kedudukan yang dihormati itu menerusi terbitan artikel yang dikeluarkan oleh Insider Monkey pada tahun lalu. Wow, tahniah sekali lagi, tahniah untuk Malaysia karena bisa menjadi negara paling disayangi di Asia. Wow, pernah nggak Indonesia seperti ini ya, dapat penghargaan seperti ini? Kayaknya nggak pernah, nggak pernah. Setahu aku sih selama aku hidup sampai sekarang belum pernah aku mendengar penghargaan seperti itu gitu. Dan sekarang Malaysia, wow. Malaysia itu mungkin sudah beberapa kali dapat penghargaan seperti itu guys.
bukan hanya di tahun 2024 ini. Kalau nggak salah di bulan Juni ya yang dapat ini. Tahniah sekali lagi untuk Malaysia. Mudah-mudahan ini menjadi contoh untuk negara-negara Asia Tenggara lainnya, termasuklah Indonesia. Terima kasih buat semuanya. Lain kali kalau mau membuat video, lihat faktanya dulu, lihat datanya dulu, agar kalian tidak membuat video yang bohong dan membohongi semua orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.